Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Nup itu semua dan dalam sehat tak kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Baru kali ini Pak Rizik Syihab menangis di bawah kibaran sang merah putih, meminta diberi pemimpin yang kuat, yang berani, ya, melawan penjajah, mengusir penjajah. Lah itu kewenangan saat ini, ya. Siapa yang menjajah, siapa yang dijajah, siapa yang mendoktrin, siapa yang memberikan mahabbah buta, siapa yang berhalusinasi, yang kurofat, tentunya sudah bisa terjawab. Ya kaum-kaum mereka yang menyatakan dirinya dari Tarim, yang memberikan kurofat dan halusinasi, yang menyatakan dirinya sebagai duriah Rasulullah SAW tanpa ada bukti yang nyata. Setelah Kiai Mat memberikan fakta-fakta yang sahih, tiada bantahan lagi. Ya, begitu kita simak bagaimana Pak Rizik Syihab menangis terseduh-seduh di bawah kibaran sang merah putih, yang notabene baru kali ini ada para habaib merayakan HUT RI yang ke-80 karena wis dua Bangireng, begitu ya. Sekali lagi mohon maaf yang dirahmati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hormat bendera seperti beberapa tahun silam. Pasukan keputihan FPI membuat keributan di suatu sekolahan yang sedang melaksanakan upacara dan membuat kegaduhan saat sesi penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Banyak orang yang mengasumsikan tentang fenomena baru klan Baklawi ini, tentang bagaimana mereka 3 tahun terakhir ini mereka mendadak NKRI dan serentak ikutan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ada yang mengartikan sudah taubat dari ideologi khilafah. Ada juga yang mengatakan hanya topeng kamuflase belakang. Bahkan ada yang mengatakan takut diusir dari tanah Indonesia. Apapun it, yang jelas sejak munculnya kajian nasab mereka yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyimpulkan bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Semua kepongahan dan kejumawaan mereka seakan sirna menjadi kelompok pendatang yang tidak lebih hanyalah gerombolan pendatang yang mencari sumber kelayakan hidup di negeri ini. Habib Baklawi, imigran Yaman tahun ini agak aneh. Mereka hormat kepada bendera merah putih. Hormat. Berkhianat, ya Rab. Pemimpin yang berani menegakkan dakwah, menegakkan hizbah, menegakkan jihad, untuk menegakkan la kalimat ya Rab. Biasanya, jangankan sama bendera, sama pemimpin negeri ini aja mereka nggak hormat. Bahkan mereka caci maki. Entah mau memang takut diusir dari negeri ini, entah memang sengaja angkat telur, melas-melas kasih, entahlah, nggak tahu lah kita. Intinya agak aneh lah. Cobalah lihat sebelum-sebelumnya. Jangankan mau hormat kepada bendera merah putih, hormat kepada pemimpin negeri aja nggak mau. Bahkan pemimpin negeri ini dicaci maki, pemerintah dicaci maki. Tahun ini agak lain kau Baklawi. Ya Rab, berikan kami pemimpin yang berani melawan kezaliman, berani melawan ketiadaban, berani menegakkan hukum, berani untuk melawan para oligarki jahat, ya Rab, berani untuk mengusir siapapun yang ingin menjajah kembali negeri ini, ya Rab. Nah, yang agak lucu, Rizik meminta kepada Tuhan agar Indonesia dianugerahi pemimpin yang berani mengusir siapapun yang mencoba menjajah negeri ini. Kalau dipikir-pikir, Indonesia sekarang hanya ada beberapa orang asing dari berbagai negeri, tapi mereka hanya ingin hidup
dan menikmati anugerah kekayaan alam negeri ini. Tidak ingin menguasai, lalu bagaimana dengan imigran Yaman yang sangat masif dari berbagai lini, mengklaim sejarah bangsa, membelokkan sejarah bangsa, bahkan memalsukan sejarah leluhur bangsa ini, ingin mengganti Pancasila, mendirikan pasukan keputihan dan markas sendiri. Apa tujuannya, hayo? Lalu siapakah yang harus siap diusir dari negeri ini? Assalamualaikum guys. Assalamualaikum seluruh rakyat Indonesia. Tahu nggak kenapa? Teman-teman tahu nggak? Kenapa FPI itu dibilang ormas terlarang di zaman dulu? Ya, di zaman dulu tuh dibilang ormas terlarang. Kalau di zaman sekarang saya katakan itu ormas jahanam, ormas biadab, ormas haram. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu lagu Mars FPI, itu lagunya Kami Adalah Pembela Rasulullah. Itu lagu mereka. Ingat tuh, Kami Adalah Pembela Rasulullah. Silakan teman-teman searching lagu Mars FPI itu, ormas jahanam tuh. Ya, silakan. Kami Adalah Pembela Rasulullah. Muncung mereka selalu menyanyikan itu. Faktanya, puluhan habib, ratusan habib itu menghancurkan agama Islam, menistakan agama Islam, menyesatkan umat Nabi Muhammad, menghancurkan, mencoreng nama baik Nabi Muhammad. Itu FPI berondok. Kemana larinya? Berondok kemana dia? Ke lubang pantat si Rizik. Itu fakta loh. Fakta ya. Mereka mengaku membela Rasulullah. Berapa banyak habib-habib tuh menistakan agama Islam? Berapa banyak tuh habib tuh mencoreng nama baik agama Islam, mencoreng nama baik Nabi Muhammad, menyesatkan umat Nabi Muhammad. Jelas agama Islam itu disesatkan oleh seluruh para habaib. Kemana FPI? Berondok kemana? Kalau nggak ke lubang pantat si Rizik. Hah? Ini fakta. Jadi muncul orang munafik itu ya di FPI. Makanya saya bilang tuh ormas jahanam gitu. Ngaku pembela Rasulullah. Ada mereka yang berani menghantam, melawan, membantah habib-habib yang menistakan agama, habib-habib yang mencoreng nama baik Nabi Muhammad, habib-habib yang menyesatkan umat Nabi Muhammad. Ada? Tak ada. Satu pun nggak ada. Berondok mereka di balik lubang pantat si Rizik. Tapi kalau yang bukan dari FPI, perihal agama, macam mereka lah malaikat apanya? Malaikat pencabut nyawanya, macam mereka. Macam mereka lah manusia paling suci di dunia. Nah, itulah orang munafik itu seperti itu. Makanya saya katakan mereka tuh ormas jahanam, ormas biadab, ormas haram. Haram.